ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Bapak Ibu hadirin hadirat para tulab, siswa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Melanjutkan pelajaran kita di dalam pembahasan wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada pada wasiat yang ke-32, di mana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Kata Nabi SAW, "Ala ukhbirukum bisyirarikum?" Maukah kalian aku beritahukan orang yang paling buruk di antara kalian? Al-masya'una bin namimah. Orang yang paling buruk atau terburuk di antara kalian adalah orang yang berjalan ke sana dan ke sini dalam rangka namimah. Namimah, mengadu domba. Kemudian al-mufsiduna bainal ahibbah. Orang yang merusak atau memisahkan di antara orang-orang yang saling mencintai. Orang yang merusak atau memisahkan, mencerai-beraikan orang-orang yang saling mencintai. Kemudian al-baghuna lil bura al-anat. Orang yang paling buruk di antara kalian, kata Nabi, adalah orang yang berbuat jahat, berbuat kasar kepada orang-orang baik. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan mengenai hakikat namimah. Kemudian orang-orang yang melakukan namimah, adu domba. Nah, sekarang kita akan membahas apabila datang seorang namam, yaitu orang yang suka mengadu domba, datang kepada kita, lalu dia menukilkan, menyampaikan perkataan orang lain kepada kita. Ya, lalu dia menukilkan perkataan atau
pernyataan orang lain kepada kita. Maka apa petunjuk syariat, kata Syekh, kepada kita di saat ada seorang yang menukilkan, menyampaikan perkataan orang lain kepada kita? Ada beberapa petunjuk syariat kepada kita semua. Apabila ada seorang namam datang menukilkan ucapan seseorang kepada kita. Yang pertama, kata Syekh, alla tusaddiquhu fima yaqul. Pertama, engkau tidak boleh membenarkan ucapannya. Li'annahu namam. Kenapa? Karena dia adalah seorang namam. Ya, dia adalah seorang apa? Namam, orang yang suka mengadu domba. Ya. Maka orang yang dia berusaha mengadu domba kita dengannya, dia pun juga akan menjadikan kita untuk mengadu domba orang lain dengan kita. Sehingga kata Syekh, wan namam mardudatun syahadatuhu. Orang yang terkenal namam, suka mengadu domba, berjalan ke sana ke sini, menukilkan semua ucapan orang dalam rangka mengadu domba orang, maka syahadatnya tertolak. Ya, syahadatnya tidak diterima. Kenapa? Karena dia fasik. Dan orang fasik tidak diambil darinya syahadat. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, atau datang seorang fasik menyampaikan berita, ucapan orang lain kepada, fatabayyanu, maka hendaklah engkau melakukan tabayyun. Kita tidak langsung mempercayainya, kita tidak langsung membenarkannya. Tabayyun, kata Allah Azza wa Jalla, an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agar engkau tidak menimpakan sesuatu kepada suatu kaum karena kebodohanmu. Allah menyebut orang yang tidak tabayyun ketika datang berita kepadanya, Allah sebut bodoh. Dia langsung menerima apa yang disampaikan kepadanya sehingga dia menimpakan sesuatu kepada suatu kaum karena kebodohannya. Lalu kalian pun, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang menyesal nanti di akhirat atas apa yang telah kalian lakukan. Mempercayai, kemudian mengambil tindakan ketika sampai berita itu kepada kita. Kita akan menyesali perbuatan kita ini nanti di mana? Di akhirat. Mungkin di dunia juga ketika kita mengetahui hakikatnya, lalu nanti di akhirat. Nah, ini yang pertama. Ya, alla tusaddiquhu fima yaqul. Janganlah engkau, kata Syekh, membenarkan apa yang dia katakan. Kemudian yang kedua, sikap kita yang kedua, antanhahu amma yaqul wa antansahahu. Yang kedua, kata Syekh, hendaknya engkau mencegahnya, melarangnya dari ucapannya tersebut. Kita katakan kau tidak boleh mengatakan ini, kau tidak boleh menyampaikan ini. Cegah dia. Dan ini dalam bentuk menolongnya. Menolongnya. Dan berikan nasihat kepadanya. Sampaikan nasihat. Ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dilarang di dalam syariat. Nabi pun SAW ya, juga melarang kita menyampaikan semua yang kita dengar. Karena ini dapat menimbulkan apa? Permusuhan, dapat menimbulkan kebencian, buruk sangka dan lain sebagainya.
Bahkan kalau seandainya dibutuhkan celaan maka wa antuwabbihahu kata. Kalau seandainya dibutuhkan celaan dengan mencelanya, dia akan berhenti, maka cela dia atas perbuatan dia ini. Oh, adalah orang yang paling buruk. Kau tahu kenapa? Karena kau berjalan ke sana dan ke sini menyampaikan semua yang kau dengar. Sehingga terjadilah permusuhan di antara orang-orang. Ini adalah perbuatan orang yang paling buruk. Cela dia. Dan tidak ada masalah. Kalau seandainya dibutuhkan. Tapi kalau seandainya tidak, cukup dengan mencegahnya, memberikan nasihat, ya sudah. Tapi kalau seandainya dibutuhkan untuk mencelanya, maka kita boleh mencelanya atas perbuatannya. Ya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat 17, kata Allah Azza wa Jalla, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ya, perintahkanlah kepada yang ma'ruf dan cegahlah dari perbuatan yang apa? Mungkar. Ya. Perintahkanlah kepada yang ma'ruf, hendaklah engkau menyuruh manusia kepada yang ma'ruf, dan hendaklah engkau mencegah manusia dari perbuatan apa? Mungkar. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita telah melakukan ini, maka kita telah menolong saudara kita dari melakukan perbuatan mungkar. Dan kita pun dengan mengingkari ucapannya, bahkan menasehatinya, kita tidak tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan bersama dengannya. Karena kalau seandainya kita terima, kita benarkan, tanpa kita tabayyun, tanpa kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dikhawatirkan kita telah melakukan kerjasama dengannya, ta'awun, dalam dosa dan permusuhan. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk ta'awun, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Di mana letak tolong menolongnya, Ustaz? Karena ketika kita mempercayai kemudian muncul kebencian, kita pun akan menebarkan kebencian kepada orang lain. Kita akan berjalan ke sana dan kemari kemudian mengatakan fulan mengatakan ini, fulan ternyata begini, fulan hakikatnya seperti ini. Maka kita akan apa? Tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Ya, dan ini tidak boleh. Tidak boleh. Sementara agama kita mengajarkan kita untuk apa? Untuk memberikan nasihat kepada kaum muslim. Kalau seandainya dia melakukan dosa, berikan nasihat, tegur dia. Bahkan Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, mengatakan bahwa dasar agama ini adalah apa? Nasihat. Bukannya apa? Bukannya namimah, ngadu domba. Ya, nasihat. Sampaikan kepadanya, ya akhi, apa yang kau inginkan dan apa yang kau maksud dengan ucapanmu seperti ini. Yang kau harapkan dari kau sampaikan ini semua kepadaku apa? Lalu kau sampaikan kepada semua orang, maksudnya apa? Taib, kalau seandainya memang saudaramu ini bersalah, kenapa kau tidak datang kepadanya, berikan nasihat kepadanya? Kenapa kau sebarkan ini semua kepada kami? Apakah dengan begini kau mendekatkan dirimu kepada Allah Azza wa Jalla? Apakah dengan begini bertambah keimananmu? Apakah dengan begini kau akan selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga? Tanyakan kepada orang-orang yang suka menyampaikan semua ucapan orang. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Apa sih yang dia inginkan? Justru katakan kepadanya, demi Allah, yang kau lakukan ini tidak lain hanya menambah
engkau jauh dari Allah Azza wa Jalla. Hanya menambah ya rusaknya keimanan yang ada di dalam dirimu. Kenapa? Karena kau menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kaum muslim. Sehingga fulan membenci orang ini, fulan membenci orang ini, semua orang membenci. Nasihati dia. Ya. Katakan kepadanya. Kalau dia bersalah, atau kalau kau ingin tahu apa maksud dari ucapannya, datangi dia. Ya akhi, apa maksud dari ucapanmu? Aku mendengarmu kemarin berkata demikian. Apa maksudnya? Dengarkan penjelasannya. Sehingga kita tidak apa? Tidak suudzon, tidak menuduhnya dengan tuduhan yang tidak-tidak. Nah ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Ya, yang ketiga, Syekh mengatakan rahimahullahu ta'ala, alaika an tubghidahu fillah. Ya. Hendaknya kamu membenci orang itu karena Allah Azza wa Jalla. Hendaklah kamu membenci orang tersebut karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena hawa nafsu. Bukan karena dunia, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita membencinya karena Allah Azza wa Jalla? Karena dia telah melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namimah. Karena dia adalah orang yang menyebarkan kerusakan di permukaan bumi. Di antara manusia. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai kerusakan. Ya. Dan orang yang suka namimah, jalan sana sini, kemudian menukilkan semua perkataan orang, ini adalah orang-orang yang memang merusak. Ya, merusak persatuan, persaudaraan di antara kaum muslim. Maka oleh karena itu kita tidak menyukainya, kita membencinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat kata Syekh, al-matlubu minka alla tusi'a adh-dhann fi akhika alladhi nukila anhu al-kalam. Yang keempat, sikap kita adalah apa? Tidak bersuudzon, berburuk sangka terhadap saudara atau orang yang namam nukilkan ucapan orang tersebut kepada kita. Kita tidak berburuk sangka. Datang seorang kemudian dia sampaikan fulan mengatakan begini-begini. Tadi kita sudah mengatakan kita tidak boleh mempercayainya. Kita harus menasehatinya. Kemudian kita membencinya karena Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, kita tidak boleh suudzon. Kalau sempat muncul suudzon berarti kita sudah membenarkan ucapannya. Ya, jangan suudzon, berburuk sangka. Dan hadis yang telah kita lewati mengenai suudzon, apa kata Nabi SAW? Iyyakum wadh-dhann, fa inna adh-dhanna akdzabul hadis. Jauhi oleh kalian suudzon. Perhatikan, di antara penyakit hati dan di antara waswas syaitan adalah suudzon. Dan ini banyak menimpa kaum muslim. Suami suudzon kepada istrinya, istri suudzon kepada suaminya. Orang tua suudzon kepada anaknya, anak suudzon kepada orang tuanya. Tetangga suudzon kepada tetangganya, teman suudzon kepada temannya. Dan begitu terus. Ya. Maka hendaknya kita apa? Jangan sampai suudzon terhadap orang yang dinukilkan oleh namam ucapannya kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang suudzon. Nabi SAW juga melarang suudzon. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan berburuk sangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Jauhilah oleh kalian berprasangka. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa. Apalagi mengenai orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, dikenal agamanya baik.
Ya, tidak boleh. Justru yang ada apa? Kita berbaik sangka kepada saudara kita yang tidak hadir di hadapan kita, yang tidak ada di hadapan kita. Ya. Makanya oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 12. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laula idz sami'tumuhu." Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat idz sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Mengapa orang-orang mukmin, kata Allah Subhanahu wa taala, dan mukminah tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika mereka mendengar berita bohong. Ya. Ketika mereka mendengar berita bohong itu, kenapa mereka tidak berbaik sangka? Melakukan berbaik sangka di dalam diri mereka atau pada diri mereka. Dan mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu hadza ifkum mubin. Dan mengatakan ini adalah berita bohong yang nyata. Ya, ini adalah apa? Berita bohong yang nyata. Kenapa orang-orang yang beriman, kata Allah Azza wa Jalla, laki-laki dan wanita ini ketika sampai suatu berita kepadanya, kenapa dia tidak berbaik sangka saja? Dan mengatakan ini adalah apa? Ini adalah apa? Ifkun mubin. Kebohongan yang besar, kebohongan yang nyata. Jadi sikap kita berbaik sangka. Kemudian yang kelima, kata Syekh rahimahullahu taala, ihzar an yadfa'aka ma sami'ta minan namam an tatajassas ala akhikal ghaib. Berhati-hatilah engkau, kata Syekh. Ya. Berhati-hatilah engkau ketika engkau mendengar berita dari seorang namam, lalu ucapan namam itu mendorongmu untuk tajassus terhadap saudaramu yang gaib, yang tidak ada itu. Karena kalau saudara kita ada, dia pasti akan apa? Akan jelaskan, akan sampaikan kebenaran. Ya. Makanya Syekh menyebutkan, berhati-hatilah jangan sampai ketika kau mendengar berita ucapan namam itu membawamu, mendorongmu untuk tajassus terhadap saudaramu yang tidak hadir itu. Tajassus artinya apa tajassus? Mencari-cari kesalahan. Kemudian kita memata-matainya. Kemudian kita melakukan berbagai macam tindakan untuk mencari tahu ya mengenai dia. Dan ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tajassasu. Dan janganlah kalian apa? Tajassus. Dan Nabi SAW mengatakan, siapa yang tajassus, maka Allah Azza wa Jalla akan tajassus. Dan pasti akan menemukan kesalahannya, kemudian Allah Azza wa Jalla pasti akan apa? Membongkar dan membeber kesalahan aib yang ada pada diri. Maka jangan tajassus. Ini yang kelima. Yang keenam kata Syekh rahimahullahu taala, ihzar an taquma binaqli hadzal kalam ila ghairik fatakun nammaman mislah. Berhati-hatilah engkau. Jangan sampai engkau, kata Syekh, juga menukilkan ucapan orang tersebut kepada orang lain. Sehingga engkau pun menjadi namam sama seperti dia. Dan betapa banyak orang-orang yang hari ini seperti itu. Dia dengar berita, kemudian dia pun juga menyampaikan berita itu kepada orang. Orang ini kemudian menyampaikan dan begitu terus. Sehingga tersebarlah berita kebohongan itu semuanya. Berita yang tidak pasti itu semuanya. Sehingga muncullah su'udzan. Sehingga terjadilah tajassus. Sehingga terjadilah permusuhan, kebencian dan seterusnya. Subhanallah. Ya.
Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh menukilkan sebuah cerita ya dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, Khalifah al-Muslimin. Suatu hari ada seorang laki-laki masuk mendatanginya, menemuinya. Faqal, lantas lelaki tersebut berkata kepadanya, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna fulanan minan nasi qala anka kaza wa kaza." Sesungguhnya ada fulan ya berkata tentangmu begini dan begitu. Sungguhnya fulan berkata tentangmu begini dan begitu. Lihat bagaimana sikap Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Dan Umar bin Abdul Aziz dikenal ya sebagai orang yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak menangis, kuat beribadah. Umar bin Abdul Aziz ya sampai-sampai keluarganya mengatakan seakan-akan di permukaan bumi ini tidak ada orang yang paling takut, yang paling kenal dengan Allah Azza wa Jalla selain daripada Umar bin Abdul Aziz. Ya, saking takutnya dia kepada Allah, dan itu ditunjukkan oleh apa? Sikapnya, ibadahnya, perbuatannya dan seterusnya. Maka Umar bin Abdul Aziz berkata kepadanya, "Ya hadza, wahai fulan, in syi'ta nazarna fi amrik. In kunta kadhiban fa anta min ahli hadhihi al-ayah." Kata Umar bin Abdul Aziz ketika datang orang menyampaikan namimah kepadanya, maka dia berkata, "Oh ya fulan, jika engkau mau kami akan melihat keadaan dirimu. Jika engkau berbohong terhadap apa yang kau sampaikan kepadaku, maka engkau masuk ke dalam ayat ini. Surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa berita, maka tabayyunlah. Ya, tabayyunlah, carilah kebenaran. Kalau kau bohong, kau masuk ke dalam ayat ini. Wa in kunta shadiqan fima taqul fa anta min ahli hadhihi al-ayah. Dan jika engkau benar, jujur pada apa yang kau katakan, maka engkau masuk dalam kelompok ayat ini. Wala tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'im binamim. Dan janganlah engkau taat, wahai Muhammad, kepada setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Hammazim masya'im binamim. Hammaz suka mencela dan berjalan ke sana dan ke sini melakukan namimah. Dua ayat ini tidak ada yang baik. Kalau dia bohong, berarti dia adalah seorang pembohong, fasik. Kalau dia benar, jujur, berarti dia adalah seorang apa? Namam. Lalu kata Umar bin Abdul Aziz, wa in syi'ta tubta ilallah wa afawna ank. Dua-duanya enggak ada yang baik. Kalau dia bohong, berarti dia fasik. Kalau dia benar, berarti dia apa? Namam. Dan jika engkau mau, kau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, kami maafkan engkau. Kami maafkan. Lihat bagaimana Umar bin Abdul Aziz menasihati orang ini. Ya, ketika orang itu mengatakan sesungguhnya fulan mengatakan tentang dirimu begini dan begitu. Sebutin ayat. Dua-duanya enggak ada yang baik. Sampai kemudian di akhir, dan jika kau mau, kau bertobat kepada Allah, kami maafkan. Maka orang itu pun mengatakan, atubu ya Amirul Mukminin. Kalau begitu aku bertobat wahai Amirul Mukminin. Nah,
seperti inilah orang-orang saleh terdahulu, orang-orang alim terdahulu berinteraksi dengan siapa? Dengan orang-orang yang suka apa? Namam. Bukannya langsung diterima, diyakini, kemudian disebarluaskan dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kata Syekh, apa yang ingin kalian lakukan silahkan kalian lakukan. Dan apa yang ingin kalian ucapkan maka silahkan kalian ucapkan. Karena semuanya akan dihisap oleh Allah Azza wa Jalla dan diberikan ganjaran oleh Allah. Kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dari apa yang kalian lakukan akan Allah berikan kepada kalian. Ya. Kebaikan dari apa yang kalian ucapkan akan Allah berikan kepada kalian di dunia, di alam kubur dan di akhirat. Begitu pula sebaliknya kata Syekh. Keburukan yang kalian lakukan, ucapan buruk yang keluar dari mulut kalian juga akan diberikan balasan oleh Allah di dunia, di alam kubur dan di akhir. Lihatlah kata Syekh, ya, berkaitan dengan namimah ini, ketika Nabi SAW melewati 2 kuburan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir. Sesungguhnya mereka berdua ini tengah diazab oleh Allah Azza wa Jalla di dalam kuburnya. Dan mereka berdua ya tidak diazab menurut, perhatikan, dan mereka berdua tidak diazab menurut orang-orang karena dosa besar. Tidak diazab menurut orang-orang karena dosa besar, tapi mereka diazab karena dosa kecil menurut orang-orang. Orang-orang menganggap dosa yang mereka lakukan, berdua lakukan ini kecil, namun sebenarnya ini adalah dosa apa? Besar. Yang membuat mereka diazab oleh Allah Azza wa Jalla di dalam kuburnya. Kata Nabi SAW, bala, amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah. Iya, mereka berdua melakukan dosa yang besar. Salah seorang di antara mereka, dosanya adalah berjalan ke sana dan kemari, menebarkan namimah, adu domba. Wa amma ahaduhuma fakana la yastatir min baulih. Dan adapun yang satunya lagi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak menjaga dirinya atau tidak cebok dari buang air kecil. Ya, tidak cebok dari buang air kecil. Nah, lihat. Jadi dosa namimah ini membawa kita kepada azab kubur sebelum azab di mana? Di akhirat. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara orang yang paling buruk yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya tadi adalah namimah, kemudian orang yang menimbulkan kerusakan, perpecahan di antara orang-orang yang saling mencintai. Dan ini sebenarnya masuk ke dalam apa? Kategori namimah. Kemudian orang yang terburuk adalah orang yang suka berbuat jahat kepada orang baik. Berbuat jahat kepada orang baik. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, ya, maka kata Syekh, hendaknya kita apa? Bersabar. Dan ini sebenarnya masuk juga ya dari perbuatan orang-orang yang namimah. Karena orang-orang namimah ini dia adalah orang-orang yang berbuat jahat terhadap orang-orang baik. Yang kemudian membuat orang-orang benci kepada orang-orang baik tersebut. Maka hendaknya apa? Kata Syekh, ayyuhal bura, wahai orang-orang yang baik, hendaklah kalian bersabar atas ucapan orang-orang namimah. Orang-orang yang berbuat jahat, berkata kasar kepadamu, sabar. Ya. Karena sesungguhnya kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu. Ya. Apabila engkau beriman dan kau bersabar atas kejahatan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membela orang-orang yang beriman?
Allah memiliki 1000 macam cara. Boleh jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan singkap. Di saat orang-orang jahat ini merusak kehormatan saudaranya, menimbulkan permusuhan di dalam hati orang-orang terhadap saudaranya ini, Allah subhanahu wa ta'ala singkap keburukannya, aibnya, kejahatannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala singkap kebaikan orang baik ini. Sehingga orang-orang pun mengetahui mana yang baik dan yang buruk di antara mereka. Ya. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang baik dia senantiasa bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya. Kalau seandainya dia lemah di dalam membela kehormatannya, dia tidak bisa membalas keburukan orang tersebut. Dan dia lebih memilih untuk sabar. Ingat Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwa orang-orang yang bertawakal kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi wali baginya. Maka wali orang-orang baik ketika dia disakiti, dijahati adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala yang akan mengambil tindakan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, la taktabul muslimin, wa la tatabba'u auratihim. Janganlah kalian menggibah kaum muslimin, dan janganlah kalian mencari-cari, atau janganlah kalian mencari-cari kesalahannya, aibnya. Jangan gibah, jangan cari-cari aib saudara-saudara kalian, aurat mereka. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihi. Sesungguhnya siapa saja yang mencari-cari aib saudaranya, al-muslim, saudaranya muslim, tatabba'a Allahu aurata. Maka Allah pun juga akan mencari-cari aibnya, ya, kekurangannya, auratnya. Wa man tatabba'a Allahu auratah, dan siapa yang dicari-cari oleh Allah Azza wa Jalla kesalahannya, aibnya, yafdahu walau fi jawfi baitih. Allah akan membongkar, membebernya meskipun dia berada di dalam di dalam rumahnya. Subhanallah. Makanya orang-orang baik, ya, dia akan memilih untuk bersabar. Nah dia tahu Allah memperhatikannya, Allah melihat bagaimana orang-orang jahat berbuat jahat kepadanya. Allah lihat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan tidak akan diam ketika wali-walinya, kekasihnya disakiti oleh orang-orang jahat. Makanya lihat kepada Nabi SAW ketika beliau disakiti, beliau difitnah, beliau diperlakukan dengan jahat. Apa kata Allah kepada Nabi SAW? Wasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah engkau wahai Muhammad karena ketetapan keputusan Rabbmu, fa innaka bi ayunina. Sesungguhnya kau berada di dalam pengawasan kami. Allah ngelihat. Dan Allah tidak lalai dari itu. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berkata kepada Nabi SAW, wasbir ala ma yaqulun. Sabarlah engkau terhadap apa yang mereka katakan. Wahjurhum hajran jamila. Tinggalkan mereka dengan cara meninggalkan yang baik. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan oleh Allah, orang-orang baik hendaknya bersabar ketika mereka disakiti, difitnah, dikatai, dicela dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia akan menjadi orang yang beruntung nanti di akhir. Apa keberuntungannya? Fitnah, celaan, cacian, makian yang orang-orang katakan kepadanya besok akan menjadi transparan pahala untuk dirinya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut itu, kata Nabi SAW, adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Lalu ketika dibuka buku catatan amalnya, dia pernah mencela fulan, dia pernah menumpahkan darah fulan, dia pernah memakan harta fulan, dia pernah memukul si fulan. Maka diambillah kebaikan-kebaikan salat dia, puasa dia, zakat dia, haji dia, semuanya diambil, diberikan kepada orang-orang yang dia zalim. Habis pahalanya, maka diambillah dosa-dosa orang-orang yang dia zalimi, kemudian ditimpakan kepadanya. Ditimpakan kepadanya. Maka oleh karena itu, sekali lagi, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam kehidupan ini, kita tidak lepas dari apa? Dari celaan, cacian, ya.
kemudian buruk sangka dari orang-orang dan lain sebagainya. Dan apabila kita memang lemah dan tidak berdaya di dalam membela kehormatan kita, maka ya sudah, serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sabar, serahkan semuanya kepada Allah, maka biarkan Allah Subhanahu wa taala yang apa? Bertindak. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila dia bertindak, maka tidak akan ada seorang pun dari orang-orang jahat yang akan selamat dari tindakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita semua, menyelamatkan kita semua dari menjadi orang-orang yang terburuk, orang-orang yang paling buruk ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dan memohon kepada Allah, semoga Allah Azza wa Jalla berikan taufik kepada kita, berikan pertolongannya kepada kita untuk menjadi orang yang terbaik di sisinya dengan iman dan amal soleh yang banyak. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان.